Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 yang pecah di tengah gelombang aksi reformasi menuntut mundur Presiden Soeharto, hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah gelap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Di antara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei tahun 1998 ini, adalah aksi teror dengan memanfaatkan tubuh dan seksualitas perempuan etnis Tionghoa lewat tindak pemerkosaan dan penyerangan seksual. Sampai hari ini aksi pemerkosaan dan penyerangan seksual dalam tragedi Mei tahun 98 ini, tidak pernah diakui pemerintah sebagai salah satu fakta kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 yang diwarnai berbagai aksi kekerasan dan penghancuran, tidak bisa dilepaskan dari situasi, konteks, dan dinamika sosial politik yang terjadi saat itu. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelum kerusuhan seperti pemilu tahun 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR RI 1998 dan penembakan mahasiswa Trisakti ikut memicu pecahnya tragedi yang menewaskan ribuan orang ini. Saat kerusuhan bergolak antara tanggal 13-15 Mei tahun 1998, sejumlah laporan juga menyatakan telah terjadi tindak pemerkosaan, penyerangan, dan kekerasan seksual dalam skala besar. Tim relawan untuk kemanusiaan organisasi massa yang dibentuk sejumlah pihak untuk mengawal kasus ini, mencatat kurang lebih 168 perempuan menjadi korban kekerasan seksual massa. 152 orang di Jakarta, 16 lainnya di Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya. Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei tahun 1998 bentukan Presiden B.J. Habibie menyatakan, sebagian besar kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah gang rape, di mana korban diperkosa secara bergantian dalam waktu yang sama, baik di jalanan maupun di dalam rumah. Pada kerusuhan Mei tahun 1998, tragedi kemanusiaan yang terjadi tidak hanya sebatas aksi penjarahan, namun tindak perkosaan yang menurut sejumlah aktivis relawan yang dilakukan secara organisir. Di wilayah Jakarta misalnya, hampir di seluruh titik terjadinya aksi penjarahan ditemukan korban perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan catatan tim relawan untuk kemanusiaan, korban perkosaan terbanyak ditemukan di 10 titik, antara lain kawasan Glodok, Harmoni, Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 5, Pluit, dan lain-lain. Salah satunya di kawasan Jembatan 2 Jakarta Utara. Saat itu di lokasi terdapat sejumlah ruko yang dihuni oleh warga keturunan Tionghoa. Dan saat kerusuhan Mei tahun 1998, tindak perkosaan yang dilaporkan terjadi bersamaan dengan aksi penjarahan juga turut terjadi di lokasi tersebut. Dr. Lee Darmawan, salah seorang anggota tim relawan untuk kemanusiaan sekaligus dokter yang merawat sejumlah korban kekerasan seksual saat tragedi Mei tahun 98 terjadi, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis para korban jelas, menunjukkan bahwa aksi pemerkosaan dan kekerasan seksual pada tragedi 98 benar-benar terjadi. Sejumlah elit politik termasuk sebagai pejabat militer dan pemerintahan saat itu, menganggap tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual pada tragedi 98 tidak pernah terjadi, dan hanya karangan para aktivis perempuan semata. Selain itu, pemberitaan sejumlah media massa juga kerap mempertanyakan kebenaran aksi pemerkosaan dan penyerangan seksual, karena tidak berhasil mendapat kesaksian langsung dari korban. Penyangkalan terhadap fakta perkosaan dan kekerasan seksual dalam tragedi Mei tahun 98, sejak informasi terkait peristiwa itu mengemuka ke publik beberapa pekan setelah kerusuhan Mei tahun 98, kerap disuarakan oleh sejumlah elit politik terutama dari kalangan militer. Meski demikian, B.J. Habibie yang kala itu baru 52 hari menggantikan Soeharto sebagai presiden, mengambil keputusan berani.
Presiden Habibie memberi kesempatan kepada sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan untuk mengungkapkan temuan data dan fakta kekerasan seksual Mei tahun 98. Selama proses pencarian fakta oleh TGPF, para pendamping korban dan tim relawan untuk kemanusiaan terus menyuarakan hak korban untuk mendapat keadilan. Namun selama proses ini, para relawan dan pendamping korban silih berganti mendapat ancaman dan teror, agar menghentikan pencarian fakta dan pendampingan korban. 因为我们生活没有保障，我们也不知道要怎么样过日子。 Di sisi lain, meski Presiden B.J. Habibie mendukung upaya pengungkapan kasus perkosaan Mei tahun 98, sejumlah pejabat pemerintah justru menyuarakan hal sebaliknya. Beberapa pejabat berwenang misalnya, terus menuntut dihadirkannya korban yang mau memberi kesaksian terbuka kepada publik tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai. Saat upaya mengungkap kasus perkosaan Mei tahun 98 dihadapkan pada sejumlah dinding tebal, salah seorang korban tragedi ini Ita Martadinata Haryono menyatakan, bersedia menjadi saksi pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di New York, Amerika Serikat. Namun pada tanggal 9 Oktober tahun 1998 atau 3 hari sebelum keberangkatannya ke New York, remaja berusia 18 tahun ini tewas akibat aksi pembunuhan brutal di rumahnya. Pembunuhan Ita Martadinata semakin membuat para korban terbungkam. Ancaman dan teror yang sering terus diterima para korban dan pendamping korban juga semakin nyata. Pasca kematian Ita Martadinata Haryono, satu-satunya korban kekerasan seksual dalam tragedi Mei tahun 98, yang menyatakan siap bersaksi di depan publik. Pengungkapan kasus pemerkosaan Mei tahun 98 kembali dihadapkan pada jalan terjal, bukan saja karena minimnya kemauan dari para pejabat pemerintah yang berwenang dan para elit politik, untuk mengupayakan terobosan hukum bagi upaya pengungkapan kasus ini, dan mendatangkan keadilan bagi para korban, namun juga karena ancaman dalam teror bagi upaya pengungkapan kasus pemerkosaan Mei tahun 98, kian meluas. Tak lagi hanya tertuju pada korban dan relawan pendamping korban, tapi juga mengarah ke posko-posko pengaduan tindak pemerkosaan dan penyerangan seksual, yang didirikan tim relawan untuk kemanusiaan. Sementara itu, setelah bekerja selama 3 bulan pada tanggal 23 Oktober tahun 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang bekerja sama dengan tim relawan untuk kemanusiaan, merilis hasil temuan mereka terkait kerusuhan Mei tahun 1998. Menurut TGPF berdasarkan data, kesaksian dan bukti yang ditemukan, ada unsur kesengajaan atas pecahnya tragedi Mei tahun 98. 10 orang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya tragedi ini. Para pelakunya pun beragam, mulai dari masa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan. Sementara itu terjadi perbedaan jumlah korban pemerkosaan dan kekerasan seksual antara hasil temuan TGPF dan tim relawan untuk kemanusiaan. Perbedaan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti sulitnya akses terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Banyaknya korban yang sudah melarikan diri ke luar negeri, serta adanya perbedaan waktu pengumpulan sampel korban antara tim relawan untuk kemanusiaan yang bergerak dari hari pertama terjadinya peristiwa pemerkosaan dan kekerasan seksual. Sementara TGPF melakukan pengumpulan sampel secara pos waktu. Berdasarkan pengakuan sejumlah korban dan fakta yang ditemukan tim relawan untuk kemanusiaan, peristiwa perkosaan yang banyak terjadi pada kerusuhan Mei tahun 1998 juga disertai tindak kekerasan lain yang banyak diantaranya dilakukan dengan menggunakan berbagai benda tumpul dan tajam. Akibatnya sedikit dari korban perkosaan meninggal, karena luka atau pendarahan pada alat vital. Kepada tim relawan hampir semua korban perkosaan menyatakan, aksi kekerasan seksual yang mereka alami dilakukan oleh para pelaku dengan ciri-ciri yang hampir sama, yakni berpostur tinggi dan tegap serta berambut cepak. Namun hingga kini kesaksian para korban yang semestinya bisa dijadikan sebagai informasi penting untuk menemukan pelaku dan dalang peristiwa pemerkosaan Mei tahun 1998 ini, tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.
Akibatnya sampai hari ini sejarah tragedi perkosaan Mei tahun 1998 tetap dibiarkan gelap dan para pelaku masih dibiarkan bebas tanpa hukuman. Tidak seperti beberapa negara lain yang cukup berani mengakui sejarah kelamnya di masa lalu sebagai sebuah fakta sejarah. Hingga kini belum ada upaya serius dari pemerintah dan unsur-unsur pemerintahan lain di negara kita untuk mengakui sejarah kelam sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia termasuk tragedi pemerkosaan Mei tahun 98 sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita. 26 tahun telah berlalu. Hingga hari ini sejumlah penyintas kasus pemerkosaan Mei tahun 98 terus melanjutkan hidup mereka. Beberapa dari mereka kini bahkan berada di tengah-tengah kita dengan luka dan trauma, yang masih membekas, dan masih terbungkam. Karena, tak kunjung memperoleh keadilan. Baik itu saja video kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.